Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Lintas Batas Sosma episode perdana edisi Batik. Saya Cokro. Sebagai host dalam edisi Batik kali ini, kita berada di Batik Faras yang merupakan rumah produksi dalam pembuatan batik yang ada di Lendah, Kulon Progo. Nah, kebetulan mereka punya 3 cabang, yakni ada di Wates, Lendah, dan juga satu lagi di rumah produksi sendiri. Kurang lebih seperti itu. Untuk suasana proses pembatikannya ada di belakang saya. Jadi nama saya Dairi Faras. Jadi Batik Faras ini diambil dari nama saya sendiri, Faras. Nah itu dulu awalnya itu tahun 2006. Tahun 2006 itu ayah saya mulai mencoba membuat atau mencoba-coba buat lah, nanti dipasarkan ke teman-teman kayak gitu. Dan sampai sekarang ini nah, saya sendiri paling masuk sekitar 4-5 tahun yang lalu gitu. Gimana sih toko Batik Faras buat kayak mastiin desain batik yang dihasilkan tuh tetap ngikutin fashion sama zaman sekarang gitu? Oke. Nah kita ini ngikutin perkembangan apa yang diinginkan konsumen. Apa sih sebenarnya yang diinginkan konsumen itu seperti apa? Nah itu kita ikutin. Nah makanya kita selalu membuat pola baru, membuat motif baru seiring dengan perkembangan zaman. Jadi apa yang diinginkan konsumen, apa yang diinginkan sama pelanggan seperti itu. Jadi kita sesuaikan biasanya. Bahkan sebulan tuh paling 2 minggu sekali rata-rata. Jadi sebulan paling 2-3 motif baru kita keluarkan kayak gitu. Biasanya motif-motif itu dari keinginan konsumen seperti apa. Selain itu juga inovasi-inovasi ide-ide dari eksternal kita, bukan cuma dari konsumen internal itu, tapi dari eksternal kita seperti melihat gaya baru seperti apa, nanti kita aplikasikan ke dalam motif. Nah itu seperti itu. Kalau semisal ganti-ganti motif itu perlu adaptasi nggak sih kayak dari pekerjanya sendiri gitu? Kan buat motifnya kan beda-beda ya. Jadi sebenarnya membatik itu prosesnya itu hampir sama. Biasanya kalau modelnya berbeda seperti itu, nanti prosesnya yang dibalik, kayak membatik dulu baru pewarnaan dulu baru pembatikan. Itu sebenarnya sama aja, tetapi cuma hanya prosesnya saja ya, kadang dibalik, terus kadang ya menyesuaikan lah mau seperti apa yang mau kita buat kayak gitu. Kesesuaian pembatik sendiri, membuat motif kita tidak perlu banyak untuk menyesuaikan ya, paling dikit lah. Motif-motif baru kan belum terbiasa, paling dikit menyesuaikan, nanti biasanya berjalan dan baik karena memang basicnya sudah ada di situ kan, memang membatik. Jadi jadi memang sudah hafal. Terus biasanya pembuatan motif baru itu tidak jauh dari motif-motif sebelumnya. Jadi tidak terus berbeda jauh, tetapi memang hampir mirip gitu.
Berarti nggak harus urut dari awal, misal pembuatan polanya. Enggak. Jadi kalau proses membatik itu fleksibel lah. Fleksibel. Jadi prosesnya seperti apa, yang penting ada menggunakan lilin malam itu masih bisa disebut batik. Kita fokusnya biasanya ke brandingnya. Jadi cara kita membranding itu melalui itu sosial media, entah TikTok, Facebook, Instagram kayak gitu-gitu. Dan setiap platform atau setiap sosial media itu biasanya mempunyai pasar sendiri-sendiri, mempunyai mempunyai pasar sendiri lah. Jadi kita sesuaikan di mana kita masuk ya gitu, kita sesuaikan. Kayak TikTok kan isinya paling video-video sinematik gitu-gitu. Kalau Instagram kan foto-foto yang estetik gitu-gitu. Kayak gitu sih kita menyesuaikan. Nah, seberapa Berdampak gitu. Iya, seberapa berdampak ya, kita dampaknya paling ya para pengguna sosial media itu biasanya lebih ke brandingnya, pengenalan branding kita, pengenalan produk kita seperti apa, terus pengenalan ya apalah yang mau kita tunjukkan ke masyarakat ataupun pengguna sosial media itu. Nah, dampaknya sendiri paling biasanya orang-orang biasanya tertarik di situ, terus nanti biasanya kalau enggak diarahkan ke langsung ke offline, ya kita ke online. Kita biasanya onlinenya ya paling kalau TikTok ya kayak TikTok Shop gitu-gitu. Kita juga ada Shopee gitu-gitu. Nah, terus biasanya yang lebih banyak tuh ini BWA. Jadi lihat di sosial media, terus mereka menghubungi lewat WhatsApp. Kayak gitu sih kebanyakan. Mungkin bisa diceritain gimana sih operasional di ketiga cabang toko batik Faras dan rumah produksi itu sendiri? Operasional dalam segi seperti apa ya? Oh, mungkin gini sih Mas, kayak kan dari rumah produksi itu kan nanti dikirim ke tiga cabang ya. Itu operasionalnya seperti apa? Nah, kita kalau tiga cabang itu biasanya kita kalau ada motif baru baru kita restock toko. Nah, itu biasanya ya kita tidak tentu ya kapan bisa restock barangnya. Tapi biasanya kalau ada motif baru kita buatnya langsung paling 20-30an gitu. Enggak sampai banyak, paling 20-30. Nah, nanti kita sebar ke toko-toko kita. Itu kan biasanya buat sampel, terus motif-motif baru seperti itu. Kecuali mungkin biasanya ada pemesanan, kita kan bisa menerima pemesanan dari toko. Pemesanan dari toko nanti biasanya kan entah dikirim ke konsumen atau konsumennya langsung ke toko. Nah, itu kita harus kirim ke tiga cabang itu di mana orang itu pesan. Kecuali mungkin sistemnya mau dikirim saja, pesannya di toko tapi mau dikirim saja. Itu biasanya kita sistemnya model seperti dropshipper gitu kan. Ya kita langsung kirim ke konsumennya, jadi sama aja kayak gitu sih Mas paling. Kalau gini kalau kita pesen di rumah produksi sama pesen di toko itu ada beda harga nggak sih? Sama aja, kita rata, kita samakan harganya. Kan biasanya kalau gitu di rumah produksi lebih murah. Iya, biasanya kayak gitu. Biasanya mindsetnya orang-orang seperti itu, jadi banyak yang ke rumah produksi. Jadi kadang pemesanan seragam yang banyak gitu masuknya ke sini, ke produksinya langsung. Padahal ya sama aja karena kan satu manajemen lah. Berarti berdirinya lebih duluan Batik Faras ya daripada Sinar Abadi. Kalau Sinar Abadi iya kita tahun 2006, yang lain tuh nyusul 2008 terus 2010, sama itu tuh tahun 2015 kalau nggak salah. Sama disusul sentra IKM yang lain, UKM yang lain gitu. Kalau tiap tahun berdirinya gitu diperingatin nggak sih Mas di Batik Faras? Kita enggak sih, paling biasanya kita bukan mengadakan sih, tapi
lebih ke syukuran gitu. bukan, kita jadi lebih menjaga ke konsumennya. Jadi biasanya kita entah adakan diskon, entah potongan harga atau dan sebagainya seperti itu. Paling seringnya seperti itu sih. Terus kalau Batik Varas sendiri memiliki produk gak sih Mas yang ramah lingkungan atau mungkin lebih apa ya, inisiatif dalam mendukung keberlanjutan itu terkait lingkungan? Oke, nah kita tentang itu kita punya ini, punya batik warna alam. Jadi batik warna alam itu kan tidak perlu kita mengelola limbahnya seperti pewarna kimia ya, yang memang harus ini itu panjang. Tapi kalau warna alam lebih inilah, lebih ramah lingkungan. Jadi untuk pengelolaan limbahnya jelas lebih mudah karena tidak menggunakan kimia sama sekali seperti itu. Kita juga ada produk itu, tapi memang harganya lumayan tinggi ya daripada batik-batik yang lain karena memang perlakuan untuk produksinya itu lebih sulit daripada untuk yang sintetis. Gitu. Ya, berarti berkesinambungan ya dengan kayak kemarin kan baru rame nih isu terkait lingkungan. Iya itu, itu produk-produk kita tentang ramah lingkungan. Kalau kalau yang sintetis kita lebih ke pengelolaan limbahnya. Jadi memang limbah itu kita kelola dengan baik agar memang di lingkungan itu tidak mencemari. Seperti itu. Kalau customer sendiri dia lebih milih yang batik dengan pewarnaan sintetis apa yang batik alam? Tergantung marketnya. Jadi kita kadang beda yang beli, beda marketnya itu yaitu produk yang mereka mau itu beda juga kayak gitu. Nah lebih milih gitu ya, nek konsumen yang memang marketnya tinggi ya mereka memang mau yang high quality gitu, yang memang kualitasnya bagus seperti itu. Nek pasar kita kebanyakan lebih ke sintetis karena memang dari segi harganya juga lebih terjangkau, terus perawatannya juga mudah seperti itu. Mungkin biasanya kalau warna-warna alam atau apa gitu biasanya memang entah kok kolektor, entah memang suka banget dengan batik seperti itu. Berarti kalau warna alam itu dia lebih kayak butuh perawatan khusus dan sebagainya gitu. Iya, sebenarnya kalau perawatan tuh hampir sama sih. Kalau perawatan cuma prosesnya aja mungkin yang lebih berbeda. Kalau perawatan ya hampir sama, mirip. Tapi biasanya kalau yang warna alam kan kalau perawatannya kurang kan sayang ya, pada mereka kan belinya juga harganya tinggi, nanti kan kalau tidak dirawat dengan baik kan sayang juga. Gimana sih pandangan Anda tentang popularitas batik di kalangan anak muda saat ini? Ya, mungkin menurut saya anak muda sekarang tuh kurang ya untuk senang ataupun senang dengan batik lah. Menurut saya sedikit berkurang karena mungkin dari segi edukasi juga mereka kurang paham karena sebenarnya banyak sekali anak muda yang lebih memilih batik print daripada yang memang batik bener-bener batik seperti itu. Jadi mungkin edukasi tentang batik itu lebih ditekankan lagi agar mungkin anak-anak muda lebih tertarik lah dengan batik. Nah, kita sendiri dengan menarik minat anak muda itu mungkin kita lebih ke motifnya, fokus ke motifnya. Jadi kita motifnya untuk sekarang ini banyaknya ke motif-motif abstrak
abstrak kontemporer, terus warna-warna cerah seperti itu, karena memang ya kita sedikit masuk menyasar ke anak mudanya seperti itu. Berarti kalau emang kita pengen dapet vibe-nya itu ini ya Mas, padahal kan batik kan budaya Indonesia yang udah ada lama. Nah itu kok bisa mereka tuh memilih ke batik yang apa tadi? Print itu kenapa ya? Mungkin kalau anak muda lebih lebih fokus ke motifnya, karena memang batik-batik print itu Lebih menarik. iya, motifnya lebih menarik, karena print itu warnanya seperti apa aja itu bisa dibuat Mas. Beda dengan batik-batik yang memang batik asli gitu. Yang tradisional. Iya, yang tradisional tuh kita tidak semua pewarnaan atau penumpukan warna itu bisa kita lakukan. Jadi memang butuh seni tersendiri lah di situ. Terbatas juga. Itu ya terbatas kita di situ. Mas, ada nggak sih kayak langkah yang diambil dari Batik Faras untuk mengedukasi anak muda terkait pentingnya batik itu? Mengedukasi. Ya. Biasanya kalau kita masuknya ke ini, biasanya kan kita kan banyak anak-anak muda seperti anak kuliah yang baru entah tugas akhir atau skripsi atau tugas-tugas tertentu. Nah itu biasanya mengunjungi kita di sini. Nah itu biasanya kita sekalian untuk edukasi untuk pengenalan tentang batik itu seperti apa. Terus kita kenalkan di situ. Batik itu seperti ini. Nah kita kenalkan juga proses pembatikan. Tentu saja itu menyesuaikan dengan apa yang mereka inginkan. Kita masuk di situ. Selain itu biasanya kita ada semacam kayak pelatihan, terus workshop gitu-gitu. Nah, itu biasanya naik pelatihan ya kita tergantung permintaan. Tapi kalau kayak pelatihan kayak gitu-gitu biasanya ada orang yang datang untuk memang mau belajar untuk membatik. Nah kita masuk di situ ya. Nah ini pertanyaannya terakhir Mas. Mungkin apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada anak muda terkait pentingnya menjaga dan melestarikan batik sendiri? Saya banggalah untuk memakai batik atau menggunakan batik, karena itu budaya kita yang memang harus kita jaga. Siapa lagi kalau bukan kita, karena nanti biasanya kalau pada bangga itu kalau udah direbut kayak kemarin itu biasanya udah pada bangga. Jadi kalau seperti ini memang belum terasa. Jadi pesan saya ya banggalah untuk memakai batik. Dapat saya simpulkan berarti intinya kita harus bangga terkait batik itu sendiri. Soalnya nggak ngapain sih kita kayak nunggu gebrakan gitu. Tuh. Diambil negara lain baru kita kayak ini punya kita nih. Iya. Terima kasih banyak atas waktu dan wawasan yang sangat berharga. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin Anda sampaikan lagi nggak? Tidak ya, mungkin kepada pendengar atau penonton. Ya mungkin kembali lagi ke tadi, banggalah untuk memakai batik karena memang itu budaya kita. Sebelum punya proses awalnya tuh batiknya apa aja sih? Jadi tergantung apa yang kita buat ya. Kalau kayak gini batik tulis ya kita pola dulu, terus baru nanti kita canting seperti ini, canting tulis seperti ini, baru nanti masuk ke pewarnaan. Nah beda lagi sama batik kombinasi. Kalau batik kombinasi itu nanti dicat dulu, ada bibir dulu, nah itu bisa dibolak-balik. Kalau kita biasanya dicat dulu baru ditulis. Nanti kan batik kombinasi itu ada batik di dalam satu kain itu ada batik capnya, juga ada batik tulisnya. Jadi seperti itu. Kalau dari batik tulis sama batik cap itu biasanya berapa lama sih dari proses pengerjaannya? Kalau berapa lama tergantung kita prosesnya, tergantung
kesulitan motifnya dan detailnya yang kita buat seperti apa. Kalau batik tulis kayak gini paling 1-2 hari bisa. Kalau batik-batik tulis yang kontemporer seperti ini itu bisa beda lagi sama batik-batik yang memang detail kayak gitu. Kalau ikan juga ada sisihnya, kalau sisih juga ada titiknya di dalamnya dan lain-lain seperti itu, kita lebih lama lagi. Kalau batik kombinasi lebih mudah untuk pembuatan batik tulisnya karena kita kan modelnya kontemporer, lebih mudah. Mas, misal kalau pas musim hujan gitu berpengaruh nggak sih tentang pengeringan? Kalau berpengaruh tentang pembatikan enggak, kita berpengaruhnya ke pewarnaan. Ya biasanya pewarnaannya itu kurang tajam, terus luntur, dan kalau pengeringan jelas itu kita susah untuk proses keringnya. Bisa dijelasin Mas terkait alat-alatnya tuh ada apa aja sih di sini gitu? Oke, tapi sebenarnya ini batik cap. Jadi ini batik cap seperti yang mau dikombinasikan tadi itu dicap pakai alat seperti ini. Ini dari tembaga. Dari tembaga seperti ini, nanti kita dicap, diaplikasikan di sini. Seperti itu. Nah, nanti kita motifnya itu macam-macam, tergantung permintaan dan tergantung biasanya kita punya seperti apa saja. Nah, ini koleksi-koleksi cat kita seperti ini. Itu kurang lebih berapa kilo Mas beratnya? Macam-macam, tergantung besar kecilnya. Paling kita berapa ya? Berapa itu? Ada yang sekilo mungkin, ada yang sekilo. Ada gitu. Mungkin ini Mas bisa dijelasin ini baru proses apa sih? Ini proses pewarnaan untuk teknik gradasi. Jadi kita warna-warna yang beberapa warna di kain itu pakai teknik seperti ini, teknik gradasi namanya. Kita teknik pewarnaan itu ada banyak, kayak gradasi, colet, terus celup. Kalau colet tuh mewarnai sesuai motif mewarnai sesuai motifnya itu. Kalau celup ya dicelup gitu aja. Seperti itu. Nah, biasanya kalau pengeringan gini berapa lama sih Mas itu? Ini pengeringan untuk pewarnaan pencelupan. Nah, ini biasanya kita sehari kering, tapi untuk proses selanjutnya kita harus 2 hari biasanya. 2 hari baru kita proses selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini kan jadi tergantung pewarna ya. Kalau pewarna yang kita pakai ini paling ya harus 2 hari itu baru kita proses selanjutnya bisa. Berarti itu waktunya lumayan lama, kayak 2 hari itu buat mastiin malamnya agar hilang gitu ya? Bukan malamnya hilang. Ini untuk untuk pengeringan pewarnaan agar warnanya benar-benar meresap di dalamnya. Kalau penghilangan malam itu nanti beda lagi prosesnya. Beda lagi, itu namanya dilorot. Dilorot tuh direbus kain kita direbus, nanti malam yang ada di kain itu hilang dengan proses perebusan itu. Itu perebusannya biasanya berapa menit? Kalau perebusan itu dimasukkan ke entah drum atau wadah, itu tergantung kekuatan malam yang ada pada kain itu. Kadang yang mudah itu paling 3 menit sampai 5 menit sudah hilang. Tapi rata-rata paling 10-an menit loh. Tergantung kita lihat apakah malam yang ada di kain itu udah hilang apa belum. Nah, mungkin closing statement Mas buat acara podcast kali ini. Oke, closing statement. Ya seperti tadi yang saya bilang, cintalah dengan batik, banggalah dengan batik, karena itu budaya kita bersama. Jagalah bersama-sama. Mungkin kalau dari saya sendiri dapat simpulkan, banggalah dengan batik, dan intinya tetap bangga sama budaya Indonesia. Mungkin dari saya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.